Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat sekarang ini kita masih diberi rahmat, diberi kurnia, diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dalam bentuk Zoom meeting pada mata kuliah supervisi pendidikan. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu diberi dengan salam. Tidak lupa kita mohonkan kepada Allah kiranya disampaikan kepada baginda Rasulullah, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pembimbing, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa mata kuliah supervisi pendidikan. Baiklah, kembali kami dari kelompok 3, saya sendiri Anton Saputra, nantinya ada rekan kami Rahmat Wahyudi, Fadila Intan Maharani, Abdika Al-Hakiki. Inilah kami yang nantinya akan menjelaskan tentang pertemuan kita hari ini, yaitu tentang supervisi pembelajaran dan supervisi pendidikan. Nantinya akan kami jelaskan secara jelas kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta dosen pembimbing kita. Supaya lancar kegiatan kita pada hari ini, marilah kita ucapkan atau kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta ibu dosen pembimbing kita mulai saja penjelasan dari materi kami kelompok 3 ini tentang supervisi pembelajaran dan supervisi pendidikan yang akan pertama kali dijelaskan oleh saudari kami Intan. Pada Intan kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi diskusi kita pada kali ini. Yang pertama ada supervisi pembelajaran. Pada supervisi pembelajaran memiliki pengertian, yaitu yang dikemukakan oleh Sulhan. Supervisi pembelajaran merupakan kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Adapun tujuan dan fungsi supervisi pembelajaran ini, yang pertama ada tujuan. Menurut Sergio Fanny, menegaskan bahwa tujuan supervisi pembelajaran ini yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang kedua ada pengawasan kualitas, supervisor dapat memonitor proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga ada pengembangan profesional, supervisor dapat membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam memahami pembelajaran, kehidupan di kelas, serta mengembangkan keterampilan mengajarnya. Yang keempat ada memotivasi guru. Supervisor dapat mendorong guru menerapkan dan mengembangkan kemampuannya, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya. Selanjutnya ada fungsi supervisi pembelajaran. Fungsi ini yaitu fungsi pelaksanaan supervisi yang akan dilaksanakan. Kami mengambil sumber dari Mukhtar tahun 2013, yaitu yang pertama dari pihak guru dapat diketahui kurang adanya semangat kerja, kesediaan bekerja sama dan berkomunikasi, kecakapan dalam melaksanakan tugas, menguasai metode mengajar, memahami tujuan dan program kerja, dan kurang menaati peraturan ketertiban dan sebagainya. Yang kedua, ada dari pihak siswa atau peserta didik, dapat diketahui kurang adanya kerajinan dan ketekunan siswa atau peserta didik, menaati peraturan,
Keniscayaan tentang perlunya belajar guna mempersiapkan diri bagi kebutuhan masa depan, dan sebagainya. Yang ketiga ada dari sisi prasarana, dapat diketahui kurang terpenuhnya syarat-syarat tentang gedung, halaman, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Termasuk kurang tersedianya alat-alat pelajaran seperti bangku, kursi, lemari, papan tulis, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada dari pihak kepala sekolah, dapat diketahui kurang adanya Terima kasih, Saudari Intan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh saudari kami Kiki yang nantinya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi pembelajaran. Kepada Kiki, kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai supervisi pembelajaran, yakni prinsip-prinsip supervisi pembelajaran. Yang pertama, praktis, yaitu dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua, fungsional, yaitu sebagai sumber informasi bagi pengembangan manajemen pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu relevansi. Relevansi yaitu pelaksanaan supervisi hendaknya sesuai dengan dan menunjang pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang keempat, ilmiah, yaitu supervisi perlu dilakukan secara sistematis, terprogram, dan berkesinambungan. Yang kelima, objektif, yaitu menggunakan prosedur dan instrumen yang valid atau tepat, dan reliable atau tetap dapat dipercaya. Yang keenam, prinsip demokrasi, yaitu pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketujuh, prinsip kooperatif, yaitu adanya semangat kerjasama antara supervisor dengan guru. Dan yang kedelapan adalah konstruktif dan kreatif, yaitu berusaha memperbaiki kelemahan atau kekurangan, serta secara kreatif berusaha meningkatkan proses kerjanya. Selanjutnya, dalam program supervisi pembelajaran, ada 3 hal yang perlu diperhatikan yang dilaksanakan, yaitu menilai hasil pembelajaran dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penentuan dan analisis tujuan-tujuan dengan kritis secara kooperatif. Yang kedua, analisis data untuk menemukan kekuatan dan kelemahan pada hasil pendidikan. Yang ketiga, seleksi dan penerapan cara-cara penilaian. Yang kedua adalah mempelajari situasi pembelajaran. Nah, hal ini dilakukan untuk menetapkan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan prestasi siswa. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah, yang pertama, mempelajari pedoman mengajarkan bidang studi dan kurikulum dalam pelaksanaan. Yang kedua, mempelajari alat pengajaran, perlengkapan, dan lingkungan sosial fisik dari belajar dan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelajaran yang terdapat pada guru. Dalam hal ini adalah kepribadian guru, pendidikan akademis dan profesional, maupun kebiasaan bekerja. Dan yang terakhir adalah kemudian faktor-faktor yang terdapat pada siswa, yaitu kesanggupan, minat, motivasi, kebiasaan belajar, perkembangan intelektual, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah memperbaiki situasi pembelajaran. Nah, memperbaiki situasi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan memperbaiki pedoman mengajar bidang studi dan mengembangkan bahan instruksional, termasuk menyusun kerangka mata pelajaran, memilih buku pelajaran, buku pelengkap, dan bahan cetak lain. Nah, kemudian yang kedua itu memperbaiki alat pembelajaran, perlengkapan, dan lingkungan sosiofisik dari belajar dan pertumbuhan.
Kemudian memperbaiki perbuatan atau performance guru dengan performance guru, maksud saya, dengan penggunaan teknik-teknik supervisi yang sesuai, baik yang bersifat individual maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah memperbaiki faktor-faktor yang terdapat pada pelajar yang memengaruhi pertumbuhan dan prestasinya. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Kiki. Dari Saudari Kiki dan Intan tadi sudah menjelaskan tentang supervisi pembelajaran. Selanjutnya di sesi yang kedua ini yaitu tentang supervisi kepemimpinan. Penjelasan ini akan disampaikan oleh saudara kami Yugi. Kepada Yugi kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang kepemimpinan. Nah, yang pertama, kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses mempengaruhi yang dilakukan bukan melalui paksaan, melainkan bagaimana seorang pemimpin mampu berinteraksi dan menginspirasikan tugas kepada bawahannya dan menerapkan teknik-teknik tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga apa yang dituju dapat tercapai dengan sukses. Nah, faktor pendukung kepemimpinan itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah pendekatan sifat. Adapun sifat-sifat kepemimpinan itu meliputi intelijensi, dominasi, percaya diri, energi, aktivitas, dan pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya. Yang kedua adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku bertujuan untuk mengembangkan perilaku-perilaku yang dihubungkan dengan kepemimpinan yang efektif. Nah, selanjutnya itulah kepemimpinan kepala sekolah. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional yang dikutip dalam Depdiknas, terdapat 7 peran utama kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pendidik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin. Yang keenam, kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja. Dan yang terakhir, kepala sekolah sebagai wirausahawan. Kemudian selanjutnya adalah tipe kepemimpinan pendidikan. Nah, secara umum ada 3 tipe kepemimpinan dalam kehidupan suatu organisasi, yaitu yang pertama adalah otoriter. Nah, dalam tipe ini seorang pemimpin lebih bersifat ingin berkuasa. Pemimpin sama sekali tidak memberi kebebasan kepada bawahan untuk turut ambil bagian dalam memutuskan suatu persoalan. Dan keputusan hanya dibuat sendiri oleh pemimpin. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Pada tipe ini, pemimpin memberikan kebebasan yang penuh kepada anggotanya dalam melaksanakan tugasnya. Dan bawahan dalam hal ini mempunyai peluang besar untuk membuat keputusan. Yang ketiga adalah tipe demokrasi. Dalam tipe demokrasi, pemimpin selalu mengikutsertakan seluruh bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Itulah ya presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman Intan, Yugi, dan Kiki yang telah menjelaskan terkait supervisi pembelajaran dan supervisi kependidikan. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak serta ibu dosen pembimbing, itulah penjelasan dari makalah kami kelompok 3 terkait materi tadi. Mungkin dari makalah ini banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu kami bermohon kepada ibu atau bapak, rekan-rekan semuanya, dan juga dosen pembimbing. Kami untuk sesi pertama ini kami mintakan saran atau tambahan masukan atau berupa kritikan. Artinya kalau seandainya ada saran dan masukan tersebut, mungkin bisa langsung disampaikan kepada kami selaku moderator. Dan selanjutnya terkait penjelasan dari makalah kami tadi,
Jikalau seandainya ada yang diragukan atau yang kurang dipahami, nantinya kami juga akan membuka sesi tanya jawab. Nantinya mungkin bisa juga disampaikan kepada kami. Mungkin itu terlebih dahulu terkait makalah kami. Nantinya untuk tahapan atau sesi yang pertama yang kedua tadi kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Mungkin kami sebagai moderator, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.